Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hila Fitria, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan fungsi manajemen operasional di PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Vika Nur Febrianti, yang kedua ada Dewi Fitria Effendi, yang ketiga itu ada saya sendiri Hila Fitria, dan yang terakhir ada Gali Satrio. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang PT So Good Food Wonoayu. PT So Good Food Wonoayu merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan. Perusahaan ini memiliki dua pabrik yaitu Rumah Potong Ayam (RPA) dan Ready to Eat (RTE). Pabrik RPA mengolah ayam hidup menjadi produk setengah jadi. Beberapa produk olahan RPA didistribusikan di Horeca. Kesesuaian produk yang diinginkan, kualitas produk yang dihasilkan, dan ketepatan pengiriman barang menjadi daya saing perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan pabrik RTE memproduksi sosis siap makan. Dalam kegiatan operasionalnya, PT So Good Food Wonoayu melakukan pengawasan mutu, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Meskipun begitu, dalam proses operasionalnya masih terdapat pemborosan seperti barang cacat produksi, waktu tunggu proses, dan waktu kerja karyawan yang tidak optimal. Barang cacat menimbulkan biaya tambahan dan waktu tunggu proses yang lama yang menghambat operasionalnya perusahaan. Proses produksi juga menggunakan mesin. Mesin yang tiba-tiba rusak juga dapat menghambat operasional. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Biaya terbesar dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas operasional sehingga perusahaan perlu melaksanakan fungsi manajemen operasional agar kegiatan operasional berjalan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diteliti. Selanjutnya itu ada teori-teori pendukung penelitian. Yang pertama yaitu bila terjadi kenaikan permintaan, PPIC akan menginformasikan 3 bulan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mempersiapkan tenaga kerja, training, dan lainnya. Selanjutnya itu karyawan rumah potong ayam atau RPA terdiri atas PKWT atau pekerja paruh waktu dan karyawan tetap. Jam kerja karyawan tetap dan PKWT sama yaitu 8 jam dalam satu shift. Selanjutnya karyawan ready to eat atau RTE terdiri atas karyawan tetap, karyawan outscoring, jam kerja tiap karyawan juga sama, yaitu 8 jam per hari dalam satu shift. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan untuk standar operasi prosedur perusahaan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Analisis dalam penelitian menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman. Analisis data dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian yang pertama, ada perencanaan operasional yang terdiri dari satu kapasitas. Kapasitas pada PT So Good Food Wonoayu ditentukan oleh PPIC atau Product Planning Inventory Control di Jakarta. Yang kedua ada lokasi. Saat ini, lokasi pabrik rumah potong ayam dan ready to eat, gudang bahan baku, gudang produk jadi, gudang spare part, dan kantor berada di satu lokasi yaitu di Wonoayu. Yang ketiga, ada tata letak. Tata letak pada perusahaan telah didesain untuk fasilitas produktif, fasilitas pendukung, dan fasilitas non-produktif. Perusahaan memiliki 2 pabrik yaitu pabrik rumah potong ayam dan pabrik ready to eat. Letak pabrik bersebelahan karena salah satu produk dari RPA yaitu DMP akan ditransfer langsung ke pabrik RTI untuk diproses menjadi sosis. Fasilitas mesin di dalam pabrik baik ditata dengan aman dan rapi dengan layout yang mendukung proses operasional untuk berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada fasilitas non-produktif, terdiri atas gudang dan area perbaikan mesin.
gudang bahan baku, dan barang jadi berada dekat dengan area produksi. Yang ketiga, ada fasilitas pendukung terdiri atas kantor, kamar mandi, ruang makan dan istirahat, area parkir, dan area bongkar muat. Di dalam fasilitas pendukung itu terdapat kualitas standar produk yang dapat dikemas melalui pemeriksaan fisik. Yang kelima yaitu metode perusahaan. Metode perusahaan telah melakukan dokumentasi proses produksi. Perusahaan memiliki standar operasional prosedur untuk setiap proses produksi yang dilakukan dalam perusahaan. Penjadwalan operasional pada PT So Good Food Wonoayu telah dilakukan dengan memperhatikan inventory dan daya atau kapasitas pabrik. Pengawasan operasional juga dilakukan oleh semua level karyawan, yaitu operator, supervisor, sampai manajemen. Setiap karyawan memiliki fungsi kontrol. Kesimpulan dari ketiga fungsi operasional yang sudah dijalankan oleh PT So Good Food Wonoayu dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan operasional secara lengkap dan detail, mulai dari kapasitas, lokasi, tata letak, metode, dan kualitas. Perencanaan kapasitas produksi disesuaikan dengan daya perusahaan dan juga permintaan pelanggan. Lokasi perusahaan sudah strategis dan memudahkan perusahaan untuk melakukan operasional produksi. Tata letak perusahaan sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan operasional produksi. Tersedia fasilitas pendukung yang mendukung operasional. Perusahaan terus melakukan perbaikan pada proses produksi sehingga yang tidak efektif bisa diperbaiki. Kualitas produk memiliki acuan standar yang jelas. Penjadwalan operasional terjadwal dengan detail, mulai dari berapa banyak produk harus dihasilkan dalam waktu tertentu. Ada pembagian shift dan jam kerja bagi karyawan. Perusahaan juga melakukan tindakan pencegahan dengan adanya jadwal untuk maintenance. Pengawasan operasional telah dilakukan. Pengawasan terhadap inventory, pemasok, pembelian bahan baku, gudang, dan transportasi telah dilakukan. Karyawan telah berpartisipasi dalam hal kualitas. Perusahaan mengarahkan dan menanamkan pentingnya kualitas pada produk kepada karyawan. Namun, pengawasan produksi masih kurang optimal karena masih ada barang yang cacat, yang merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang kurang dari supervisor dan quality control, serta operator yang kurang fokus dalam bekerja. Selanjutnya adalah manfaat yang ada pada jurnal ini adalah perencanaan operasional telah dilakukan sesuai kebutuhan. Penjadwalan operasional yang teratur dan terjadwal dengan lengkap. Pengawasan operasional terhadap material dan mutu dilakukan sesuai standar kualitas perusahaan. Perusahaan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas. Oleh karena itu, manfaat manajemen operasional dalam penelitian ini sangat berpengaruh terhadap produk yang dibuat oleh PT So Good Food Wonoayu, karena dapat memperlancar dan mempermudah semua proses produksinya. Menurut pendapat kami, pembahasan jurnal ini sangat bermanfaat, karena dapat membantu menambah wawasan tentang seberapa pentingnya manajemen operasional dalam menghasilkan suatu produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.